945. Halo, selamat siang, selamat pagi. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Ya, selamat pagi, sehat semuanya. Masih hari Lebaran juga. Mohon maaf lahir batin atas kesalahan dan kekilapan. Amin. Ya. Ya, Pak. Mohon maaf lahir batin juga, Bapak. Amin. Ya. Sekarang kita ini dulu ya, foto dulu. Okan dulu, silahkan. Siapa yang mau ngambil? Siapa? Niko biasanya. Niko atau Mariam? Iya, Pak. Riko lagi pakai handphone, Pak. Oh gitu. Oke, siapa Mariam? Atau Saren? Silahkan. Oleh saya aja, Bapak. Boleh. Silakan. Muhammad Elias ya. Silakan dibuka dulu kita foto. Ya. Oke, yang lain pada mau on cam nggak apa? Ya, langsung aja. Ya, langsung aja nggak apa-apa. Silakan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, oke. Makasih. Oke, terima kasih. Ya. Oh ya, sekaligus kita melihat bahwa kemarin itu sempat ada tugas tentang laju korosi ya. Kalau MPY itu apa satuannya? Satuan MPY itu apa? Halo? Ya. Satuan MPY itu apa? Mils per year, Pak. Ya, mils per years ya. Jadi bukan meter per years, tapi adalah mils per year.
Ya. Oke, sudah muncul di layar? Sudah, Pak. Ya. Oke ya, kita lanjutkan mengenai pengendalian korosi dengan coating. Kalau kita lihat yang dimaksud coating di permukaan logam atau benda yang dilindungi bertujuan untuk apa? Menjaga korosif. Ya, jadi untuk melindungi logam terhadap lingkungan agar tidak terjadi kontak. Jadi di sini adalah memisahkan logam dengan lingkungannya supaya tidak kontak. Oke. Jadi berdasarkan bahannya, kita mengenal ada coating organik dan coating anorganik. Coating organik misalnya adalah cat, lining, vernis, oli, dan pelumas lainnya. Mungkin karet itu adalah organik, sedangkan coating anorganik adalah coating logam, oksida, beton, keramik. Ya, itu adalah anorganik. Sedangkan metode aplikasinya, coating dapat diaplikasikan yaitu melalui celup, yaitu misalnya adalah galvanisasi, elektroplating, elektroles, dan juga anodisasi. Bisa juga adalah metode oles, yaitu dengan kuas, oven, itu bisa difusi, kemudian bisa juga dengan metode spray. Tujuan coating adalah memperlambat laju korosi logam yang dilindungi, memperindah permukaan logam, menaikkan nilai estetikanya dan ekonomis, kemudian melindungi logam terhadap lingkungan, baik mekanik, fisik, atau kimiawi. Kemudian memperbaiki ketahanan arus, dan juga untuk memperbaiki konduktivitas, khususnya adalah untuk logam. Proses coating, agar coating yang diaplikasikan di permukaan logam atau benda kerja, itu mempunyai kekuatan dan ketahanan, maka ada tahapan coating yang meliputi, yaitu apa? Persiapan benda kerja. Ini dibahas di surface preparation, persiapan benda kerja atau permukaannya. Kemudian baru coating, ini proses pelapisannya atau pengerjaan pada benda kerja. Kemudian finishing benda kerja, yaitu dengan pengeringan atau curing, uji produk, dan quality control. Itu adalah proses coating. Kemudian berbicara mengenai persiapan benda kerja, kita lihat surface preparation itu membersihkan dan mempersiapkan permukaan sebelum dilakukan dengan application coating. Tujuannya adalah untuk apa? Menyingkirkan kotoran berupa oli, grease, cat lama, bekas pengelasan, kemudian menghilangkan atau memperbaiki permukaan sehabis fabrikasi, bisa juga mengkasarkan permukaan dengan tujuan agar cat itu dapat merekat dengan baik atau adhesifnya kuat. Bisa juga untuk mengaplikasikan coating dengan benar dan hasilnya baik. Itu adalah tujuan surface preparation. Persiapan permukaan akan menentukan hasil daripada coating, yaitu supaya hasilnya maksimal, maka persiapan permukaan yang baik akan menghasilkan kualitas pengecatan yang maksimal. Kekasaran atau kehalusan permukaan merupakan kualitas permukaan yang baik. Kebersihan permukaan dari karat, lemak, dan kotoran lainnya itu adalah merupakan persiapan yang baik. Kemudian tahap pertama biasanya perlakuan mekanik dan kimiawi. Perlakuan mekanik itu bisa dilakukan dengan apa? Dengan pukulan, pengipisan, sikat kawat, dan juga penggilingan. Untuk contoh di gambar itu adalah pembersihan permukaan melalui sandblasting.
Ini sandblasting ada dua metode, yaitu kering dan basah. Kering berarti hanya pasir, basah biasanya dicampur dengan air. Jadi di sini menembakkan bola-bola kecil, baik itu dari pasir atau sejenis silika. Ini gambar yang kedua, itu adalah juga material. Kemudian yang paling bawah itu adalah sebelum dan setelah blasting. Ya, itu adalah permukaannya. Kemudian dengan bahan penggosok bisa juga dengan abrasif, itu juga mengilapkan permukaan. Abrasif merupakan material, biasanya adalah mineral yang digunakan untuk menyelesaikan permukaan benda kerja dengan cara menggosok. Sering kita mengenal istilahnya di sini adalah mengamplas, karena dengan kertas amplas. Jadi permukaan, kegunaan dari abrasif biasanya juga dalam grinding, polishing. Ya, itu biasanya diasah pengamplasan di permukaan logam supaya menjadi bersih dan rata. Ya, ini proses mesin abrasif. Ini bisa kita gunakan menggosok. Proses meliputi gerinda juga bisa. Proses kegiatan penyelesaian permukaan bisa juga untuk finishing. Jadi yang di bawah ini karena ada sejenis poles, ini adalah bulu-bulu, berarti pada akhir proses supaya permukaannya menjadi mengkilat. Sedang gambar yang di atas itu adalah kertas abrasif, berarti permukaan yang dibersihkan. Syarat-syaratnya. Ini contoh kertas abrasif. Ya. Jadi atau amplas untuk mengasah, menggosok yang dikontakkan kepada perkakas yang sesuai untuk proses yang spesifik. Ya. Ini materialnya, material abrasif atau yang menempel itu yang sudah halus dihancurkan ya. Ini berupa pasir juga ada ya, karena kertas abrasif atau amplas itu ada yang kasar dan ada yang halus. Kita kenal metode aplikasi bisa dengan mesin gerinda. Dengan mesin gerinda, tangan material abrasif roda gerinda diputarkan oleh mesin gerinda, digesekkan ke permukaan benda kerja. Jadi benda kerjanya menjadi lebih halus. Bisa juga dengan pemanasan, membersihkan permukaan atau karat menggunakan nyala. Metode ini menggunakan pembakar asetilin oksigen. Digerakkan melalui permukaan objek dengan sudut tertentu. Biasanya digunakan pada lahan yang relatif besar. Ya. Itu adalah secara mekanik, jadi nanti kalau praktikum di laboratorium, sebetulnya bisa dikontakkan. Jadi menggunakan kertas abrasif saja dengan amplas, permukaan logam atau plat itu diamplas. Setelah diamplas atau sebelum diamplas, kita lihat kotorannya, bisa juga dilakukan pickling dulu. Pickling artinya dicelupkan dalam bahan kimia, biasanya asam klorida, sulfat atau fosfat, tapi yang banyak digunakan adalah asam klorida. Benda kerja dicelupkan ke dalam larutan pickling, tujuannya menghilangkan karat agar karatnya bersih atau permukaannya kebuka pada bagian pori yang ada di dalam, baru setelah itu dibilas dengan air, baru diamplas. Sehingga hasilnya akan menjadi lebih baik dan tidak butuh tenaga yang besar. Itu secara kimiawi biasanya karat. Kemudian setelah karat bersih, biasanya permukaannya juga dibersihkan lemaknya atau yang disebut degreasing. Alkali degreasing itu dilakukan dalam larutan aqueous yang bersih pembersih seperti sabun atau deterjen dan alkali seperti alkali fosfat.
Tujuannya adalah membersihkan permukaan sebelum pada tahap sebelum proses coating. Jadi permukaannya tadi ada 3, yaitu pembersihan mekanik, kimiawi tadi adalah karat, dan juga degrease. Karat tadi dengan asam klorida, degrease biasanya menggunakan alkali, yaitu soda ataupun deterjen. NaOH bisa juga ditambahkan. Jadi NaOH biasanya dengan NaOH dicampur dengan air sabun. Ya. Bisa juga pembersihan degreasing dilakukan dengan pembersihan secara emulsi, yaitu penggabungan 2 metode, yaitu menggunakan emulsi dan pelarut organik dalam larutan sabun. Jadi pada tahap ini pengemulsi seperti kalium oleat, berarti ini sabun juga. Pelarut organik dicampur dengan air, selama proses pembersihan terbentuk emulsi, objek dicelupkan dalam pelarut organik dengan pengemulsi. Kemudian disemprotkan dengan air menghasilkan emulsi minyak air dan permukaan luka menjadi bersih. Pembersihan lemak dengan uap air yang mengandung pembersih disemprotkan pada benda kerja dengan tekanan tinggi. Metode ini diaplikasikan pada objek seperti mobil dan jalan raya dan jalan kereta api. Ya. Beberapa standar untuk membersihkan permukaan. Ini beberapa standar yang digunakan, yaitu preparation and pre-treatment cleaning. Ini biasanya di industri sesuai dengan standar yang ada dengan metodenya. Ini misalnya abrasive glass cleaning, flame descaling. Kemudian ini menurut standar Amerika, yaitu ada NIST, solvent cleaning juga sama. Ya. Setelah proses surface preparation, berdasarkan bahan kimia, coating adalah coating organik kita kenal ada cat, polimer atau plastik, lining, vernis, dan karet. Sedangkan coating anorganik adalah semen, itu enamel, oksida, film fosfatasi, dan film kromatisasi. Coating logam, ini adalah organik anorganik. Oke. Kemudian coating organik, contohnya cat. Cat adalah suspensi fluida, terdiri dari partikel padat halus yang dapat diaplikasikan pada permukaan akan mengering dan melekat. Jadi itu cat. Coating atau lapisan yang terbentuk itu apa? Lapis tipis, padat, kontinu, dan dapat melindungi permukaan terhadap korosi, selain penampilan keindahan dalam berbagai warna. Ya. Sifat cat. Cat yang digunakan sebagai bahan pelindung berfungsi protektif dan dekoratif. Sifat lainnya adalah daya lekat, mudah diaplikasikan dengan puas, roll, semprot, dan pencelupan. Lapisan yang menyebatnya merata, kontinu secara sempurna di atas permukaan yang dilapisi, dan memiliki kualitas standar dari setiap produk dalam hal warna. Cat spesifik ini tahan cuaca, tahan air, juga tahan korosi. Ini beberapa sifat dari cat yang ada. Sedangkan komposisinya adalah apa? Pigmen, binder, solvent, aditif, dan bahan pengisi. Pigmen, yang dimaksud pigmen itu apa? Warna kulitnya. Ya, warna. Ya, warna pigmen, betul. Kalau binder?
Seperti Binder, lem membuat jadi kental, Pak. ya, binder itu bahan pengikat atau biasanya bahannya itu merupakan nama bahan dari cat. Anda mengenal misalnya ada epoksi, metakrilat, ya, itu cat organik itu biasanya namanya dari binder atau polimernya. Kemudian pelarut, aditif, dan juga bahan pengisi. Pigmen, kalau kita lihat pigmen adalah partikel kristalin yang tak larut dalam solvent dan memberikan sifat cat tertentu. Komponen pigmen mempunyai fungsi dekoratif dan protektif. Fungsi dekoratif artinya penampilan cat meliputi cat gaya penutup, kemampuan menyembunyikan lapisan cat sebelumnya. Fungsi protektif artinya mendukung sifat cat sifat spesifiknya. Misalnya tahan korosi, tahan cuaca, tahan jamur, ya. Tahan bakteri, itu adalah sifat-sifat khusus. Kemudian untuk lapisan primer, pigmen itu memberikan daya adhesif, menyediakan ikatan mekanik untuk mengikat cat berikutnya. Ya, itu pigmen. Sedangkan binder itu adalah bahan pengikat pigmen dalam cat dan komponen pembentuk lapisan. Sifat pembentuk lapisan biasanya tipis. Pada saat mengering bergantung dari bahan pembawanya, berpolimerisasi akibat oksidasi. Binder dan pigmen ini membentuk daya lekat, elastasitas, tahan cuaca, dan air atau air. Jenis binder, ini tadi yang disebut dengan nama cat, ada resin alkit, vinil, akrilat, epoksi, poliuretan, silikat, bitumen, dan juga lain-lainnya. Biasanya itu adalah sejenis bindernya. Ya, jadi kalau kita lihat tadi pada binder dan mungkin aditif itu memberikan sifat khusus, bahan pengisi ini hanya memperbanyak, ya. Kemudian berdasarkan jenis cat berdasar binder itu kita kenal adanya jenis minyak, jenis resin sintetis, berbasis seng yaitu organik dan anorganik. Sifat pengecatan itu artinya cat primer itu yang langsung mengenai benda kerja. Kemudian cat berikutnya disebut undercoat atau intermediate. Dan yang ketiga adalah top coat. Jadi kalau kita lihat bahwa dalam proses pengecatan tidak sekali, tapi ada berapa? Minimal 2 kali. Karena di sini kita kenal adanya cat primer, kemudian intermediate dan top coat. Bisa juga hanya cat primer dan top coat. Ya. Itu adalah sistem daripada pengecatan. Kalau ditanyakan, dalam cat juga ditambahkan tadi inhibitor. Inhibitor di sini yaitu berfungsi biasanya fungsi dari pigmen, ya. Karena pigmen tadi adalah berwarna, umumnya adalah dari oksida logam yang mempunyai sifat adhetif atau inhibitor, memperlambat terjadinya proses korosi logam. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Bapak izin bertanya. Silakan. Kalau misalkan kan yang barusan disebutin tuh kayak logam yang udah ada karatan kan Pak, yang pas di coatingnya tuh. Kalau misalkan itu
logam baru gitu, itu tuh harus ada perlakuan mekaniknya dulu nggak Pak? Kayak yang tadi tuh yang pengamplasan dulu gitu, atau emang langsung ke coatingnya juga nggak apa-apa gitu Pak? Ya, umumnya kalau dari logam yang baru itu kan ada sisa fabrikasi, dan itu biasanya memang ada sifat sebagai pelapis, tapi juga ada hasil karat. Jadi tujuan perlakuan mekanik itu adalah supaya membentuk suatu kekasaran tertentu atau kehalusan tertentu. Sedangkan untuk HCl itu kalau terbentuk karat, dan biasanya juga logam-logam hasil fabrikasi itu kan suka dilapisi oli atau pelumas. Dan itu harus bersih. Oleh karena itu perlu dibersihkan menggunakan sabun ataupun NaOH supaya lemaknya hilang. Kalau lemaknya tidak hilang, maka coatingnya tidak rapat. Daya ikatnya kurang, kira-kira seperti itu. Jadi mau tidak mau, walaupun baru, itu biasanya juga diamplas. Ya, misalnya pagar itu kan kalau kita ngamplas, khususnya kalau yang sudah yang baru saja, kalau kita beli kan kadang-kadang juga ada produk karatnya, walaupun sedikit, maka itu perlu dilakukan persiapan permukaan juga. Ya, itu saja yang bisa menjawab jawabannya. Ya. Oh ya Pak, terus mau nanya lagi kan tadi tuh ada yang jadi si perlakuan mekaniknya tuh kan ada yang menghaluskan si logam itu, terus ada yang juga mengkasarkan gitu. Ya. Supaya si catnya tuh merekat. Nah itu tuh milih bahan, jadi kayak ngebedain yang mana yang harus dihalusin dan yang mana yang harus dikasarin si logamnya tuh kayak gimana gitu. Itu tergantung. Kalau biasanya kalau yang logam-logam yang besar, yang luas misalnya kayak coating, kalau kita lihat di dermaga atau di lapangan, di jalan, tempat ada juga tempat dagar gitu ya, atau tempat parkir kadang-kadang kan juga ada yang dari logam, itu mau di coating, itu dibersihkan dulu gitu loh. Itu umumnya agak kasar, tidak halus. Tetapi kalau untuk kebutuhan tertentu seperti misalnya tiang atau apa, itu biasanya itu lebih halus. Khususnya untuk plat-plat yang tipis itu juga halus. Biasanya dalam pengamplasan, ini kalau kita gunakan gosok bukan sat plastik, kalau sat plastik biasanya mempunyai kekasaran tertentu. Kalau untuk plat yang tipis dan ukurannya kecil, biasanya menggunakan kertas amplas atau kertas abrasif, itu dengan berbagai ukuran, yaitu dari kasar, kemudian halus, dan akhirnya halus. Kira-kira seperti itu. Oke, baik Pak. Terima kasih. Ya. Itu adalah coating anorganik. Sekarang coating anorganik kita kenal adalah antara lain enamel, lapisan oksida, dan logam. Itu yang sering umum. Oksida sebetulnya misalnya kayak galvalum, itu kan sebenarnya lapisannya logam. Tetapi produknya diharapkan menjadi lapisan oksida karena lapisan oksidanya mampu mencegah terjadinya korosi berikutnya. Kemudian coating anorganik itu dapat diaplikasikan melalui proses celup panas, spray, elektrolisis, dan juga elektroplating dan anodisasi. Ya. Mungkin nanti yang akan kita bahas lebih banyak adalah proses elektroplating dan anodisasi. Karena dua metode ini mungkin akan dilakukan percobaan pada nanti praktikum pengendalian korosi. Itu salah satu, selain juga mengenai proteksi katodik ya, dan beberapa inhibitor. Ya. Enamel, misalnya di sini coating itu seperti kaca, yaitu menggunakan pasir silika, borak, dan flux, kalium dan natrium oksida. Stabilizer itu adalah tahan terhadap bahan kimia, misalnya dari kapur, CaO, dan Al oksida. Bahan kedap cahaya itu mengandung titanium dan zirconium. Bisa juga pigmen warna itu dari oksida logam. Dari
Sedangkan film oksida itu adalah coating di permukaan logam akibat proses oksidasi dengan udara. Anodisasi proses pembentukan oksida juga di permukaan logam secara listrik dalam larutan asam sulfat atau asam kromat. Ini adalah sebetulnya aplikasi dari metode elektrolisis, tetapi benda kerjanya di anoda. Sedangkan benda anoda dan elektrodanya di katoda PB atau AL. Kemudian dihubungkan dengan arus searah. Coating logam itu adalah suatu lapisan logam di permukaan logam. Tujuannya adalah memperbaiki sifat ketahanan logam terhadap korosi. Sifat fisik, sifat mekanik itu kekuatannya, sedangkan logam pelapis biasanya adalah aluminium, nikel, krom, dan juga kadmium. Jadi kalau kita lihat bahwa proses-proses pelapisan ini dapat terjadi pada permukaan logam. Mungkin pernah mengenal juga pagar-pagar, kemudian Anda melihat bahwa pagar yang dilapisi dengan logam-logam yang kelihatan lebih mengkilat dan lebih baik. Misalnya kayak kuningan, terus ada nikel, ada krom, bisa juga emas dilapisi dengan emas, dengan kadar yang relatif rendah. Ya, ini beberapa metode coating logam, yaitu ada celup panas, penyemprotan, pemanasan ke oven, kimiawi elektrolisis, kemudian electroplating, penempelan atau clad coating, kemudian vapor deposition dan difusi coating. Ya. Sedangkan hot dipping itu adalah celup panas, yaitu prosesnya adalah galvanisasi, aluminasi, hot dipping, dan turning coating. Galvanisasi adalah baja dalam leburan seng. Aluminasi adalah baja dalam leburan aluminium. Ya. Sedangkan spraying method, yaitu metode spraying, sebetulnya adalah flame spraying, yaitu penyemprotan panas, bahwa serbuk pelapis dalam alat penyemprot mengalami pemanasan. Penyemprotan biasanya tanpa udara listrik. Kemudian plasma, spraynya adalah penyemprotan dengan arus listrik searah. Listrik tegangan tinggi digunakan untuk membuat tepung plastik bermuatan dan benda kerja dikebumikan sehingga serbuk bermuatan tadi akan melekat ke permukaan logam. Sedangkan elektroles itu artinya coating atau katalitik, yaitu mengendapkan ion logam ke permukaan benda kerja dengan reduktor, bukan listrik. Contohnya pelapisan nikel, tapi secara kimiawi, biasanya dalam larutan nikel kemudian ditambahkan reduktor hipofosfat. Begitu pula elektrolisis mengendapkan tembaga dalam larutan tembaga, kemudian menggunakan reduktor formaldehid. Ya, dicelupkan dalam waktu tertentu, jadi tanpa arus, hanya secara kimiawi. Kemudian nanti ion-ion Cu atau tembaga itu menempel ke permukaan benda kerja. Sedangkan electroplating adalah coating logam menggunakan arus listrik searah. Benda kerja sebagai katoda dan elektrodanya itu sebagai anoda. Ini merupakan arus searah juga aplikasi dari elektrolisis. Logam coating biasanya mempunyai ketahanan korosi lebih kuat, biasanya dari logam-logam mulia. Tujuannya tadi adalah untuk memperbaiki penampilan, dekoratif, dan juga protektif terhadap serangan korosi. Ya, ini salah satu contoh proses electroplating. Misalnya nikel, jadi ada larutan nikel berarti berisi Ni2 positif. Kemudian Ni2 positif ini ketarik ke permukaan logam benda kerja, yaitu di katodanya.
Sedangkan anodanya menggunakan nikel, maka nikel akan melarut menjadi Ni2 positif. Sehingga di dalam larutan konsentrasi Ni2 positif tetap dan efisiensinya, asumsinya tetap sama. Ya, itu metode electroplating. Sedangkan penempelan atau clad coating tujuannya adalah memperbaiki porositas yang terjadi akibat coating. Meskipun ketebalannya di bawah standar atau tipis, dan menghasilkan paduan yang sifat adhesinya baik. Kulit logam yang tahan korosi ini diaplikasikan ke benda kerja dengan cara rolling, flossy atau welding. Ya. Al dipasangkan dengan nikel, biasanya akan mengandung duralmin. Ya. Ini juga terjadi di permukaan logam. Coating uap, pirolitik senyawa logam dibentuk pada suatu suhu, dapat terurai atau diproporsionasi pada benda kerja pada suhu lain. Prinsipnya logam pelapis dan benda kerja ditempatkan dalam ruangan vakum. Logam pelapis dipanaskan akan menguap dan terkondensasi di permukaan benda kerja yang mempunyai suhu lebih rendah. Diffusion coating ini adalah program pelapisan didifusikan ke benda kerja untuk membentuk pelapis logam paduan. Proses ini dapat diaplikasikan pada baja sebagai lapisan protektif terhadap korosi baja di atmosfer. Ini beberapa logam yang sering terjadi. Ya. Itu diffusion coating. Beberapa contoh proses anodisasi tadi adalah galvanisasi, elektrolis, dan electroplating. Ya, ini yang akan kita bahas lebih lanjut, yaitu mengenai electroplating dan anodisasi. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Itu beberapa coating sebagai coating organik dan anorganik maupun coating logam. Ya. Masih belum, Pak. Belum ya. Oke. Bedanya coating primer sama top coat apa? Ya. Bedanya coating primer sama top coat. Beda sistem pengecatan ya, Pak. Kayak lapisnya. Sistem apa? Sistem pengecatannya. Pengecatannya. Kalau tadi mengenal electroplating tadi apa? Metode dengan Arus listrik searah. arus searah, Pak. Yaitu proses pelapisan logam dengan Elektromagnetik. Arus listrik. Ya, arus searah. Oke. Kalau anodisasi? Apa anodisasi? Ya. Anodisasi adalah proses pembentukan oksida di permukaan benda kerja menggunakan arus searah, tapi benda kerja di anoda. Jadi keduanya merupakan suatu aplikasi dari proses elektrolisis. Ya. Ya. Silakan dibaca dulu sedikit mengenai electroplating dan tujuannya.
Ini adalah electroplating. Kalau kita lihat adalah apa? Merupakan suatu proses pengendapan zat, yaitu ion-ion logam, pada suatu logam dasar atau yang katoda melalui proses elektrolisis yang disebabkan oleh adanya pengendapan atau perpindahan ion-ion bermuatan listrik dari anoda dengan perantaraan larutan elektrolit hingga akhirnya mengendap dan menempel kuat membentuk lapisan permukaan benda kerja. Tujuannya adalah apa? Memperbaiki. Terus melindungi logam dari korosi, meningkatkan ketahanan permukaan logam dasar dan juga memperbaiki kehalusan permukaan. Ini untuk electroplating, yaitu untuk lapisan logam. Jadi kalau kita lihat syarat atau electroplating itu adalah mengandung kation logam pelapis, elektrolitnya. Elektrodanya tepat terjadi reaksi oksidasi itu anoda dan reduksi katoda. Elektroda bersifat iner atau logam pelapisnya sebagai anoda, benda kerja sebagai katoda. Jadi anoda itu dari logam yang iner atau logam pelapisnya. Sumber arusnya yaitu searah, berasal dari baterai atau rectifier yang merupakan penyearah arus. Ini salah satu contoh, ini rectifier, penyearah arus. Ini multimeter hanya untuk melihat berapa arus yang digunakan. Ini adalah elektrolit dan wadahnya. Ya, persyaratannya tangki atau bak berfungsi untuk apa? Menyimpan atau menampung elektrolitnya, Pak, larutan. Ya, yaitu tempat elektrolit atau larutan, di mana elektrolitnya itu berupa dari garam, logam pelapis, misalnya nikel, ada nikel sulfat, nikel klorida, buffer itu misalnya asam borat, kemudian ada bahan aditifnya tadi dan juga ada bahan pengisi, mungkin aditif ya. Ini karena electroplating. Kemudian sumber arusnya adalah searah. Bisa dari baterai atau dari PLN lewat rectifier. Elektrodanya adalah merupakan logam pelapis atau iner. Anoda. Ya, elektroda itu logam pelapis saat ini sebagai anoda. Benda kerjanya logam yang dilapisi itu sebagai katoda. Jadi ini persyaratan ketiga hal ini atau keempat ini yang bisa kita gunakan. Ya, ini beberapa elektrolit penjelasannya aja. Elektrolit itu terdiri adalah suatu larutan yang berfungsi sebagai media tempat elektroda dan terjadinya proses electroplating. Elektrolit itu electroplating terdiri atas yaitu sumber kation atau ion pelapis. Misalnya adalah electroplating tembaga, ada ion CO2 positif, lapis nikel adanya Ni2 positif. Kemudian pengatur pH yaitu buffer, misalnya asam borat digunakan pada pengatur pH larutan Watts ya, pada pelapisan nikel. Selain itu juga ada pengatur daya hantar, berarti ada larutan juga. Kemudian atau pengatur sifat endapan, difusitnya seperti apa. Kemudian adanya zat aditif, misalnya sebagai bahan pengkilap. Kemudian ada aditif, misalnya adalah untuk meratakan lapisan. Ya, ini adalah beberapa elektrolit. Ya, ada beberapa campurannya. Ini adalah electroplating tembaga kalau kita lihat dari CuSO4. Benda kerjanya di tengah,
Di pinggir ini adalah elektrod anodanya, yaitu elektroda masing-masing adalah dari Cu karena lapisan tembaga. Yang hitam ini partikel bermuatan positif dari Cu2 positif, ini ketarik ke permukaan Cu, ke benda kerja. Yang merah itu adalah sulfat, jadi dia akan ketarik ke anoda sebetulnya. Kalau ditanyakan reaksinya seperti apa, ya, nanti kita lihat. Ini beberapa aplikasi elektroplating. Ini contoh yang lain, contoh elektrolit. Jadi misalnya pelapisan nikel ini pada pH tinggi dan pH rendah. pH tinggi komposisinya seperti ini, nikel sulfat, nikel klorida cukup tinggi juga, kemudian ada asam borat. Ini pH-nya sekitar 4,5, suhunya sekitar 50, ya, ini 50-70. Rapat arusnya sekitar 2,2 sampai 10,8 ampere per desimeter kuadrat. Kemudian di sini ada aditif. Ada aditif, fungsinya adalah sebagai pengkilat atau brightener, bisa juga sebagai leveler, yaitu agar permukaan menjadi rata. Ya. Elektroda, anodanya tadi, anoda yang digunakan bisa bersifat iner. Artinya tidak mempengaruhi reaksi katodiknya. Tetapi efisiensinya akan menurun karena ion-ion dalam elektrolit akan berkurang. Tetapi untuk elektroda, anoda yang bersifat logam pelapis, selama proses pelarutan akan menambah jumlah ion pelapis dalam larutan. Karena ada penambahan, maka efisiensi tetap tinggi. Jika anoda berupa logam pelapis, juga perlu diperhatikan sifat elektrodanya, di mana elektrodanya juga harus mempunyai karakteristik tertentu, yaitu pelarutan anoda dipengaruhi oleh arus listrik, pembentukan lumpur atau kotoran adalah minimum, pelarutan anoda dengan efisiensi tinggi, arus pembatas tinggi dicapai bila luas anodanya tinggi atau besar, kemurnian logam anodanya juga tinggi. Ya, kira-kira seperti itu. Ini katodanya dari benda kerja, berarti sebagai elektroda negatif, katoda adalah benda kerja yang akan dilapisi. Umumnya benda kerja merupakan logam dari baja karbon. Ya. Kenapa dipilih baja karbon? Kurang tahu, Pak. Kenapa kira-kira? Coba Kenapa ya? Baja karbon logamnya apa? Besi kan ya? Iya, Pak, besi, Pak. Ya, kalau kita lihat konstruksi itu banyak menggunakan baja karbon kan ya? Iya. Ya, banyak digunakan. Logam itu banyak digunakan, harganya relatif murah, tetapi dia rentan terhadap korosi. Ya, karena dia rentan terhadap korosi, maka di perlindungan, maka kebanyakan logam baja karbon yang dicegah korosinya, itu manfaatnya di situ. Banyak penggunaannya, harganya murah, ya, dibandingkan logam yang lain. Ya. Benda kerja diukur luas untuk menentukan jumlah arus yang digunakan, di mana I rapat arus adalah I per A. I adalah arus, I rapat arus, A adalah luas permukaannya. Ini. Sumber arus yang digunakan akan mempengaruhi kualitas lapisan, besar kecilnya. Arus yang besar akan menghasilkan lapisan yang kasar berwarna hitam. Karena kasar karena cepat. Ya.
Ini akibat arus yang besar akan memberikan laju reaksi lebih rapat atau lebih cepat. Proses pembentukan difusitnya adalah lebih cepat juga. Arus yang digunakan umumnya adalah berasal dari arus searah. Ya. Ini hanya potensial luar digunakan, ini sumber arus. Besarnya arus dihitung menggunakan hukum Ohm. Ya. Potensial di komposisi adalah tegangan minimal yang diperlukan untuk peristiwa peruraian secara listrik. Elektrolisis. Potensial di komposisi ini reversible. Adalah jumlah potensial elektroda dengan hasil reaksi pada proses elektroplating atau elektrolisis. Elektrolisisnya yaitu reduksi itu di katoda, oksidasi di anoda tadi, bahwa untuk reaksi elektroplating menghasilkan gas oksigen. Berarti E peruraian lebih besar daripada reversible. Dan yang tidak menghasilkan oksigen, E peruraiannya hampir sama dengan E reversible. Karena logam dan H2 bersifat reversible dan irreversible berasal dari O2. O2 menimbulkan polarisasi anodik. Untuk asam, basa E polarisasinya 0,45 volt dan untuk garam-garam itu mendekati 1 volt. Nah, itu polarisasinya. Untuk polarisasi kemarin sudah kita berbicara di korosi. Sehingga ini hanya kita kenal aja polarisasi konsentrasi, aktivasi, transfer elektron. Ya. Oke. Dikalikan oleh pemindahan elektron. Kemarin dari sini, pasifasi adalah suatu kondisi ketahanan korosi. Oke. Pembentukan lapisan tipis. Ya, ini sudah pernah. Ini AL, kemarin sudah nyampe ke sana. Kemudian reaksi untuk reaksi elektrodik pada pelapisan nikel. Tadi misalnya larutan tadi ada nikel sulfat, nikel klorida, ya. Maka di katoda terjadi proses reduksi, kation menjadi anion, contoh pelapisan nikel tadi. Ni2 dalam larutan akan menjadi Ni, melapisi di permukaan katoda. Tapi karena ada air, maka di katoda juga dihasilkan H2. Ya, ini akan mengganggu. Maka hasil pelapisan nikel biasanya terbentuk gelembung-gelembung kecil di permukaan logam. Mungkin nanti bisa diamati kenapa. Ya. Anoda adalah proses oksidasi atau pelarutan atau anion, air teroksidasi. Jadi Ni sebagai elektroda akan melarut menjadi Ni2 positif. 2Cl- menjadi Cl2 plus. Dan H2O akan menghasilkan 2H positif. Ya, contohnya ini. Pada pelapisan perak, reaksi di katodanya ini menggunakan larutan AgNO3. Berarti ada Ag positif. Ini objek benda kerja dilapisi, berarti di katoda Ag positif plus elektron menjadi Ag. Di anodanya Ag melarut menjadi Ag positif. Kira-kira seperti itu. Ini untuk larutan CO4. Maka di katodanya, ini reaksi di katoda, yaitu CO2 positif berubah menjadi Cu. Dan Cu plus CO2 positif menjadi Cu positif. Cu positif akan menerima elektron menjadi Cu. Ini reaksi yang terjadi di katoda. Kalau tembaga sianida, Cu2 positif lagi, plus elektron menjadi Cu. Jadi ini bisa ditambahkan. Ini reaksi di katoda ya. Jadi kalau kita lihat tadi bahwa Cu positif ini plus elektron maka akan menjadi Cu. Ya. Kemudian secara kuantitatif
bisa juga ditentukan bahwa jumlah zat yang dihasilkan di setiap elektroda itu setara dengan jumlah listrik yang digunakan selama proses electroplating. Apabila arus yang digunakan itu 1 Faraday akan menghasilkan 1 ekuivalen. Sehingga di sini akan muncul rumus W sama dengan ARL kali I kali T per NF kali efisiensi. W adalah zat yang dihasilkan, ARL adalah logam, I-nya adalah arus, T waktu electroplating, M jumlah elektron, F-nya adalah banyaknya arus tadi. Ya. Sedangkan hukum Faraday kedua, ini apabila dipasang proses itu berbanding ekuivalennya, yaitu berbanding seri. Kemudian laju deposit atau elektrodeposisi, kalau kita lihat dari hukum Faraday 1, W sama dengan ARL, I kali T per NF, W jumlah logam yang dihasilkan, terdeposisi di permukaan logam, laju depositi W sama dengan A per AT, A luas, T waktu. Sehingga dari persamaan ini akan diperoleh laju deposit, laju pengendapan sama dengan ARL kali I rapat arus per NF. Ya, kira-kira ini. Ya, ada pertanyaan sampai di sini? Ada Pak. Silakan. Untuk logam yang digunakan menjadi elektrolit untuk electroplating, Pak, selain nikel dan Cu, apakah aluminium dapat digunakan? Karena dari harganya lebih murah ya Pak dibandingkan nikel sama Cu. Apakah bisa Pak untuk aluminium? Aluminium jarang aluminium sebagai pelapis. Karena beda ya? Aluminium itu korosif. Itu bukan logamnya, tapi dia biasanya melalui proses anodisasi. Maka kadang ada istilah galvalum. Itu celup panas, bukan electroplating. Oh iya, Pak. Dan hasil dari aluminium itu hasilnya harus oksida. Oksida aluminium bisa mempertahankan atau melindungi korosi berikutnya. Jadi itu. Jadi kalau untuk electroplating biasanya adalah logam-logam yang lebih mulia menghasilkan. Dan larutan yang digunakan adalah senyawa dari logam mulia tadi. Misalnya krom juga menggunakan asam kromat. Ya. Kadmium juga menggunakan kadmium. Kadmium kan banyak digunakan di persenjataan ya. Sebagai peluru itu biasanya kadmium. Iya, Pak. Ya. Perak juga menggunakan perak. Perak lapisan perak, larutannya biasanya menggunakan perak nitrat. Lapisan emas, kan biasanya juga kan emas, tapi elektrodanya bukan emas. Ya, kira-kira gitu. Oh iya, Pak. Tapi untuk kombinasi pelapisan bisa Pak atau enggak? Jadi setelah misalkan di coating oleh tadi aluminium lalu di electroplating itu bisa nggak Pak? Pada logam? Belum pernah nyoba, tapi bisa juga misalnya setelah anodisasi ke ini. Jadi bisa juga sebetulnya gabungan gitu, tapi itu mungkin terlalu mahal tergantung dari tujuannya. Tapi misalnya ada pelapisan perunggu, itu kan campuran ada kan ya, aloi. Tapi bisa juga untuk dekoratif setelah lapisan tembaga, kemudian di lapisan krom atau lapisan nikel baru ke krom, karena tujuannya biasanya tembaga itu untuk mempunyai daya rekat lebih kuat, tapi dia tahan korosi. Kemudian ditambah nikel lebih tahan terhadap serangan korosi, dan dia lebih lunak, baru akhirnya ke krom. Krom itu lebih keras. Ya. Misalnya pada pelek atau ya pelek kendaraan bermotor atau mobil itu kan lapisannya biasanya per nikel dan per krom. Ya. Oh iya baik Pak. Tapi kalau untuk ini Pak saluran bawah
kan kalau di Amerika Serikat kebanyakan saluran itu di bawah Pak, kayak rel kereta dan lain-lain itu menggunakannya berarti besi atau gimana Pak? Maksudnya besi di electroplating oleh logam ini atau gimana ya? Tergantung kebutuhannya. Di Amerika kegunaannya untuk apa? Untuk itu Pak, kalau saluran air dan rel kereta biasanya Pak. Ya, kalau saluran air umumnya menggunakan pipa. Oh, ya. Jenis ya pipanya tertentu, kemudian dicegah dengan proteksi katodik. Biasanya pipa-pipa yang di dalam tanah atau di dalam air, pipa-pipa bejana itu biasanya proteksi katodik, selain mungkin dengan adanya coating. Tapi kalau coating logam itu terlalu mahal. Oh, beda bahan Pak ya? Iya. Divisi Pak, kayak gitu ya? Iya, beda biasanya tergantung tujuannya. Maka tadi ada proses pemilihan material untuk lingkungan tertentu. Oh iya, ya baik Pak, cukup Pak, makasih banyak. Ya, oke, ya. Kemudian faktor penentu kualitas deposit juga dipengaruhi oleh suhu larutan. Ini akan mempengaruhi proses reaksinya. Kemudian konsentrasi larutan elektrolit. Ini juga akan mempengaruhi konsentrasi lebih pekat, biasanya reaksi lebih cepat. Kebersihan larutan elektrolit juga akan mempengaruhi produk. Persiapan permukaan benda kerja. Ini juga tadi mempengaruhi produknya. Kemudian waktu proses, cepat dan lambat. Kemudian sifat larutannya, arus yang digunakan, kemudian kemurnian anoda. Kalau kemurniannya kurang tinggi, maka akan menyebabkan terjadinya pemotor. Ya. Ini salah satu pengaruh konsentrasi. Ternyata konsentrasi semakin tinggi tidak menghasilkan endapan yang semakin banyak. Tapi setelah naik kemudian turun lagi, dicapai ada kondisi optimalnya. Ya. Ini kalau pelapisan ini adalah juga rapat arus semakin naik, ternyata beratnya semakin banyak, ya. Tapi efisiensinya belum tentu. Ya. Ini rapat arus semakin naik, hasilnya akan semakin banyak karena listrik yang dihasilkan semakin banyak atau semakin tinggi, maka endapan yang dihasilkan juga semakin banyak. Ini sebagai contoh perhitungan, silakan dibaca aja dulu. Anda amati, kalau kurang bisa ditanyakan. Jadi ini berat awal, berat akhir, sehingga berat endapan 0,2, rapat arus yang digunakan 1,2 ampere, T-nya adalah 10 menit. Proses ini hasil pelapisannya secara teoritis. Tadi bahwa beratnya sama dengan ARL kali I kali T per NF, bilangan Avogadro. Jadi 63 tembaga ini, ya ini untuk tembaga ya, lapisan tembaga. Nah, tentunya tadi adalah electroplating tembaga. Ini selisihnya adalah sekian, kemudian secara teoritis sebetulnya diperoleh berat 0,2367 gram. Sedangkan hasil nyatanya 0,21, maka efisiensinya dari 0,21 dibagi hasil teoritis sama dengan 88,72. Kemudian kalau dicari ketebalannya, luas permukaannya adalah 21,28 cm, berat lapisan 0,21, densitasnya adalah 8,96, maka volume logamnya sebetulnya adalah 0,021 cm, tebal lapisan dibagi luas sama dengan sekian centimeter. Ini adalah hasil daripada tebal lapisannya. Sedangkan berat lapisan sama dengan tadi 0,21, AL sekian, luasnya sekian, maka laju depositnya adalah B per A kali T. Karena 10 maka 600, jadi T-nya sebetulnya adalah 0,0165 mg per cm² per detik. Ya.
Ini adalah laju diffusifnya. Ini bisa digunakan sebagai latihan, yaitu mungkin nomor 1 sampai oke semuanya ya. Coba dulu, kita coba aja. Coba kalau gede suatu hasil lapisan di ujung kerja berwarna apa? Coba yang nomor 2, hasil lapisan pada ujung benda kerja berwarna hitam dan di muka benda timbul bintik-bintik. Jelaskan penyebabnya, bagaimana mengatasinya. Kira-kira penyebabnya apa? Arusnya terlalu tinggi, Pak. Ya, arus terlalu tinggi, terus? Silakan, apalagi? Ya, arus terlalu tinggi, biasa hitam atau suhunya tinggi. Timbul bintik-bintik berarti reaksinya cepat, berarti suhunya diturunkan. Ya. Kedua, reaksi elektrode anoda dan katoda, proses electroplating tembaga menggunakan CuSO4. Kira-kira anoda dan katodanya apa? Ya. Katodanya apa? CU, Pak. Katoda. SO, Pak. Ya. Yang mana Pak nomor 3 ya? Tembaganya, Pak. Tembaganya, Pak, CU-nya. Bukan. Jadi katodanya, Pak. Katodanya itu benda kerja. Anodanya tembaga. Ya. Reaksinya kan larutannya jadi Cu2 positif plus SO4 2 min. Ya kan ya? Di katoda Cu2 positif plus elektron menjadi Cu. Anodanya air menjadi air. Anoda itu oksidasi, melepaskan elektron, berarti air menjadi 2H positif plus setengah O2 plus 2 elektron. Ya kan? Tadi di pertama, gambar yang pertama tadi. Ya. Oke. Yang lain dicoba ya. Ini untuk tugas saja. Jadi ada 6. Kerjakan berkelompok. Oke ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Tunggu, Pak. Ya. Silakan, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, ini untuk tugas. Untuk tugas laju korosi kayaknya masih ada 1-2 ya. Tapi mudah-mudahan sudah benar. Jadi MPY itu satuannya adalah apa? Mils per year. Ya, mils per year, bukan meter per. Ya, oke. Itu saja. Kalau tidak ada yang dulu. Oh iya, besok praktikum. Besok ya? Betul, kalian praktikum. Iya, Pak. Untuk yang dengan saya, kan jadwalnya jam 1 ya. Kalau bisa jam 12 atau setengah 1 lah ya. Nanti kalau mau sholat gantian saja.
Ya, yang praktikum besok ada praktikum analitik enggak? Nggak ada Pak, udah beres, tinggal nanti ujiannya. Oke, kalau udah beres berarti besok mulai jam 12 saja ya. Baik, Pak. Oke, silakan Abad, ada yang bertanya? Oke, jadi besok jam 12 biar tidak pulang sore, kalau sore suka hujan. Ya. Oke, itu saja kalau nggak ada yang lain. Jadi ini dikerjakan berkelompok. Terus hari apa ya? Hari Sabtu ada aktivitas nggak? Bisa minta waktu untuk kuis hari Sabtu? Halo? Untuk hari Sabtu bisa kuis? Tunggu Pak, mungkin dibicarakan dulu sama teman-teman yang lain. Sama di sini mungkin Pak, karena dari aku sendiri tuh hari Sabtu kebetulan juga mengurusi Metagama Pak, Metagama Cerapolban. Oh gitu, ada juga. Ya. Tapi pagi itu Pak, kalau sore atau siang bisa. Tapi kalau pagi dari jam 7 belum mungkin Pak. Oh gitu ya, siang. Oke, nanti coba dipikir. Oke ya, nggak siang atau sore nggak apa-apa. Oke, itu aja. Sekian dulu dan terima kasih. Tolong ini untuk tugas ini bisa ya untuk tugas dan untuk anodisasi tolong dibaca-baca. Besok bisa dikerjakan. Terus ini ada poin juga apa perbedaan antara dan persamaan proses anodisasi dan elektroplating ya. Anodisasinya ada di materi setelah ini, tapi bisa dibaca-baca nanti. Oke, itu saja dan terima kasih. Tetap semangat, tetap jaga kondisi. Amin. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak. Iya. Sebelumnya, terima kasih banyak Pak. Ya. Pak, sebelumnya izin konfirmasi lagi nanti kami konfirmasi lagi untuk hari Sabtu itu kuis bisa jam berapa Pak? Ya, belum dibicarakan lagi sama teman-teman yang lain. Ya, oke, terima kasih. Siapa ya? PJ punten nanti di chat lagi. Hai kamu beresnya jam berapa Metagama? Metagama teh nggak tahu dah, aku bisa nyambi sebenarnya. Jadi kuis makan paling sejam ya. Biasanya sih gitu. Suka kuisis kan si Bapak mah? Apalagi kuisis kita mah pakai cheat gitu. Record tolong matikan. Ya gitu. Bukan cheat maksudnya ini ya, kita lebih pinter gitu dibandingkan yang lain. Nah, jadi nggak apa-apa. Kalau misalkan mulai jam 7 masih bisa izin dulu sejam. Soalnya aku bakal nge-MC-an deh katanya mah. Oh, tapi si Bapak mah suka bareng sama kelas lain juga kan? Iya. Ya udah tuh PJ-nya puntennya di PC nanti kelas A. Sama kelas A ya? Kelas C. Kelas C. Kuisnya jam 6 pagi nih Teh. Enggak, jangan. Belum. Nanti PJ-nya PC lagi dah. Teh Arin sama Najwa ya PJ-nya? Iya. Gila jam 6. Waktu kemarin kita kuis yang dipimpin sama si bukan Pak Rantin, siapa sih namanya? Pak Roni. Pak Roni. Itu BKK ya? Pak Roni itu SOA. SOA deh kayaknya. SOA lain berarti. Ini sama Pak. Yang BKK Pak Roni. Nggak tahu kayaknya pas UTS kan Pak Fauzan kayaknya sama Pak Roni. Nggak tahu Ya udahlah. Nggak hafal. Tapi itu Mam tadi nomor 1 gimana ya cara ngitungnya? Nomor 1 apa sih soal? Tadi rumusnya yang sebelumnya ya? Iya, pakai rumus yang di itu. Aku nggak ngerti yang apa Faraday, apa sih namanya? Faraday. Nah itu aku nggak ngerti sama sekali. Tadi pingin nanya tapi bingung nih. Bapaknya cepet-cepet kayaknya. Sama nomor 3 aku nggak jawab CU salah. Itu gimana maksudnya? Nomor 3. Katoda.
Sebenarnya aku yang electroplating tuh masih agak bingung sih. Tapi kalau dari yang aku dapetin mah, pokoknya di katoda tuh logam yang pengen kita lapisin, logam apapun, mau besi atau apa. Nah, terus di anoda tuh logam satunya yang buat jadi pelapis. Iya. Contohnya kalau ini kan pelapisnya mau CU. Nah, terus tuh kalau electroplating kan kayak dicelupin di larutan gitu kan. Nah, Iya. larutannya kan pakai CuSO4. Nah, aku tuh mikirnya karena yang mau dilapisin kan yang mau jadi pelapisnya CU. Berarti Iya. kan reaksinya di katoda. Berarti Terus di katoda tuh dari ion kan di CuSO4-nya kan jadi CU2+. Iya. Jadi CO2+-nya kan ngebentuk lapisan CU di katoda. Sedangkan di anodanya itu tuh kayaknya si CU-nya tuh kayak jadi bukan berkurang, kayak jadi terurai jadi CU2+, tapi reaksi yang terjadinya ditulisnya H2O. Nggak tahu ah. Kenapa Kayaknya sih? gitu. Udah gini. Kan kita logam dimasukin, dicelupin ke dalam larutan yang ada listriknya, arusnya. Nah, itu Iya. CuSO4. Berarti si CU-nya itu menempel dengan CU lagi, si SO-nya harusnya hilang. Nah, itu menjadi larut di dalam air gitu, jadi air doang. Tapi si sulfurnya kemana? Harusnya ada gitu loh. Kalau nggak salah tuh kan kalau elektrolisis kan misalnya ada ion SO4 2- kan ditulisnya pakai yang air. Oh, ketentuannya gitu ya. Pusing saya. Oke. Ya udah berarti ada tapi nggak dianggap di hitungan gitu. Iya, yang bereaksi itu malah airnya bukan SO4 2-nya. Jadi Gitu. jadi SO4-nya juga jadi SO-nya itu terurai jadi air gitu karena memang dia dalam larutan elektrolit yang ada arusnya gitu ya. Bukan terurai jadi air sih. Gimana Jadi sih? kan CuSO4 kan pasti kan ada airnya tuh. Iya. Larutan CuSO4 kan pasti ada airnya. Nah, si SO4 2-nya tuh nggak bakal bereaksi di anoda, tapi yang bereaksi di anoda tuh malah si airnya gitu. Kalau aku nangkepnya gitu. Itu CuSO4-nya terurai, tapi SO4 2-nya nggak bereaksi di anoda atau di katoda. Mana tah? Ya udah di situ aja, nggak kemana-mana. Nggak bereaksi ya? Iya, nggak bereaksi. Kalau aku nangkepnya gitu. Jadi yang kepake itu CU-nya doang kan? CU-nya doang dia. Iya, CU-nya doang. Harus dalam bentuk elektrolit karena arus itu. Tapi Al kenapa nggak bisa gitu kalau sama tawas contohnya? KAl nggak bisa ya? Al kan apa sih? Al kan bikin karatan, tapi karatnya tuh bisa ngelindungin. Jadi kalau mau pakai Al, kira-kira Al-nya harus bisa ngebentuk Al2O3. Nah, ya ini tinggal naikin arusnya nggak? Ya mungkin nggak tahu ya di prakteknya gimana, tapi kalau emang kenyataannya nggak bisa, atau emang umumnya logikanya bisa sih, tapi Bapak jawabnya nggak bisa, nah hanya nggak bisa tuh bisa jadi karena nggak umum dipakai atau emang nggak bisa? Ya seenggaknya kan kalau misalkan bukan dipakai untuk bangunan ya, apalagi untuk jembatan gitu. Contohnya Tapi untuk kan dipakai. Tadi bilangnya bisa pakai AL, cuma kan harus pakai yang apa? Hot dip, harus yang celup panas. Iya, itu jadinya bukan electroplating sih, plating doang. Iya. Iya. Terus tadi kalau CUT ngelapisin ini besi gitu maksudnya. Iya, jadi dilapisin gitu. Aku mikirnya gini loh, film Iron Man itu kan dia pakai logamnya besi juga, tapi dilapisin sama cat itu, tembaga sama nikel. Nikel. Nah, tapi
dia memang iya dicelupin, tapi dia kalau nggak salah di bagian dalamnya pakai aluminium juga. Nah itu bisa gitu loh, besinya itu tetap menahan korosif dari dalam gitu. Nempelin aluminiumnya pakai apa? Itu yang jadi masalah. Aku pikirnya kirain sama electroplating semua. Ternyata ya kayaknya ya beda mekanisme sih. Ya mungkin gini si bajunya itu di hot dip dulu aluminium ya kan, terus yang luarnya baru dikasih electroplating juga. Mungkin gitu. Iya kayaknya sih. Wah mahal ya berarti baju Iron Man ya. Ya mahal. Tapi kan pasti berat juga kalau pakai besi sebenarnya. Bukan besi apa namanya ya? Dia bukan tembaga apa ya? Aku lupa. Logam yang dipakainya. Bajaringan. Enggak sih, kuat tapi nikel kayaknya sih. Nikel ringan itu dibandingkan besi. Iya, nikel tapi ringan. Tapi kayaknya nikelnya lebih sering dipakai buat pelapis. Pelapis ya. Oh, berarti dia orang kaya sih ceritanya emang si Tony Stark. Vibranium gitu? Belum, vibranium itu shieldnya si Kapten kalau vibranium kalau nggak salah sih. Bukan. Ya gitu tar ya. Iya sih. Bahan pakaian Iron Man apa ya? Dari besi dari besi loh. Berat ini anjing bajunya. Ini aku pada. Tapi kayaknya pasti besi loh. Vibranium mah shieldnya Captain America itu nggak ada di dunia. Tapi kenapa nggak? Ya gimana ya? Tapi besi bisa jadi ini nggak sih, mikroorganisme nggak sih? Mikroorganisme gimana? Ya enggak kan di ceritanya di Endgame itu kan Iron Man besi. Dia kan pakaian suit armornya itu dia bukan bentuk baja. Jadi kayak nanorobot gitu. Nanopartikel gitu loh. Nanopartikel si besinya itu. Emang ada ininya, ada percobaannya. Aku nemu nanopartikel dari besi itu. Yang besi magnet itu kan. Enggak, jadi dia ya kalau dibikin nanopartikel mah bisa aja sih. Ya. Tapi tahan karat enggaknya nggak tahu ya. Gimana ya? Aku kok jadi bingung. Nggak, intinya tadi yang ketiga itu soal ketiga gimana? Nggak ngerti aku. Logikanya nggak dapat sih aku tuh. Kan CU-nya menempel lagi dengan logam. Terus kenapa sulfurnya tidak bereaksi sama sekali? Padahal tapi gimana ya? Sulfurnya udah di situ aja ngejentul. Ya kenyataannya gitu. Yang sulfatnya tak bereaksi. Si airnya gimana? Si airnya mau gimana ya? Jadi ada 3 endapan intinya. Ada endapan